Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, jumpa kembali di channel ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat, kita akan membaca lanjutan kitab Risalatul Jami'ah pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dan mengamalkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darin amin. Wa min syurutil jum'ati, dan itu tetap dari beberapa syarat Jumat, al-khutbatani, adapun dua khutbah. Jadi sahabat sekalian, kita masuk ke dalam membahas syarat-syarat Jumat. Namun di dalam kitab Risalatul Jami'ah ini langsung pembahasan mengenai rukun dua khutbah. Alangkah lebih baiknya kita akan sedikit membahas tentang syarat-syarat sahnya sholat Jumat. Jadi syuruti sihhati sholatil jum'ati wahya khamsatu syurutin. Jadi syarat-syarat sahnya sholat Jumat itu ada 5 syarat ya. Yang pertama adalah antakuna kulluha fi waqti zuhri wa antakuna kulluha fi waqti zuhri. Hendaknya sholat Jumat itu dilaksanakan pada waktu sholat zuhur ya. Jadi ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat, hendaknya kita melaksanakannya di waktu zuhur, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Beliau bersabda, annan nabiyya kana yusallil jumu'ata hina tamilus syamsu. Jadi sesungguhnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW itu dahulu melaksanakan sholat Jumat itu ketika matahari condong, artinya sudah bergeser, dan artinya lagi sudah masuk waktu zuhur. Jadi sholat Jumat itu adalah sholat yang dilakukan di waktu zuhur. Baik, kemudian yang kedua adalah antuqama fi khittatil balad ya. Hendaknya didirikannya sholat Jumat itu di tengah kota atau di desa, di tengah-tengah desa. Nah, maksudnya adalah sholat Jumat itu harus didirikan di tengah kota. Nah, artinya di dalam pelaksanaan sholat Jumat itu tidak diharuskan sebagaimana kita ketahui di masjid-masjid atau bentuk bangunan yang memang dikhususkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Tidak, sebagaimana Syekh Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Al-Wasit halaman 263 juz kedua, beliau berkata, wala yushtaratu an yuqadal jum'atu fi ruknin. Jadi tidak disyaratkan melaksanakan atau dilakukannya sholat Jumat yakni fi ruknin, di dalam satu bangunan, au masjidin, atau di dalam masjid, bal, bahkan ya juzu, boleh, fi sahra'i, yakni melakukan sholat Jumat itu di tengah lapang atau di lapangan. Idza kana ma'dudan min khittatil balad, jikalau karena adanya sahra tersebut itu masih di batas khittatil balad, masih dalam area penduduk atau tengah kota ya. Fa in ba'uda, maka jika jauh lapangan tersebut, anil baladi, daripada kampung tersebut, jauhnya semana, bihaitsu yatarakhasul musafiru, sekiranya musafir ini bisa mengambil rukhsah, idzan taha ilaihi, jika ia selesai daripadanya, lam tanaqidil jumu'atu fiha, maka tidak sah, tidak terhitung sholat Jumatnya fiha, di sahra tersebut, yakni jauh dari kampung. Nah, jadi pelaksanaan sholat Jumat tidak harus atau tidak disyaratkan di suatu bangunan ataupun di masjid. Boleh dilakukan di lapangan atau di masjid, atau dinamakan dengan masjid jami'.
Kemudian yang ketiga adalah wa alla yasbiqaha wa la yuqarinaha jumu'atun illa in asural ijtima'u bi mahallin jazat ta'addudu bi qadril hajati. Nah, jadi hendaknya tidak mendahuluinya sholat Jumat dan juga tidak membarenginya sholat Jumat kecuali ada kesulitan untuk mengumpulkan manusia. Nah, maksud tidak mendahului maksudnya adalah apabila fi khittatil balad, di tengah kampung, di tengah kota ini ada dua masjid. Nah, dua masjid ini apabila kedua masjid ini dalam satu kampung atau satu kota ini dilakukan sholat Jumat dua-duanya, kedua masjid melaksanakan sholat Jumat, maka dikatakan sini tidak sah sholat Jumatnya apabila mendahului masjid yang satu dengan yang lain. Nah, dalam arti masjid yang pertama kali takbiratul ihram itu dianggap sah, sedangkan masjid yang terlambat dari takbiratul ihram itu dianggap tidak sah sholat Jumatnya. Nah, apabila yuqarin berbarengan, yakni ketika takbiratul ihram memulai sholat Jumat ini berbarengan saat dua masjid tersebut, maka keduanya dianggap tidak sah. Ya, keduanya dianggap tidak sah. Ini berlaku hukum ini apabila tidak ada uzur, yakni kesulitan untuk mengumpulkan manusia dalam satu masjid. Dengan salah satu alasannya adalah mungkin jauh sekali penduduk-penduduk untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, karena jauh tersebut jadi agak kesulitan untuk datang sholat Jumat. Nah, makanya boleh membuat masjid untuk melaksanakan sholat Jumat agar supaya bisa didatangi dengan jarak yang lebih dekat. Atau dengan alasan juga apabila terjadinya dalam satu kampung itu pertikaian dua kelompok yang mana sulit untuk menggabungkannya, nah makanya diperbolehkan untuk membuat masjid lain, masjid yang kedua untuk melaksanakan Jumat untuk keduanya. Baik, jadi boleh kita melaksanakan sholat Jumat dengan boleh atau sah hukumnya sholat Jumat pada dua masjid apabila adanya hajat atau kebutuhan. Kalau seandainya tidak ada kebutuhan maka tidak disahkan. Kemudian yang keempat adalah antakuna jama'atun bi arba'ina ahraran dzukuran mustautinin. Hendaknya jamaah sholat Jumatnya itu sebanyak 40 orang. Ya, jadi jamaah sholat Jumatnya itu harus terhitung 40 orang laki-laki yang merdeka. Mustautinin ini adalah penduduk yang memang penduduk asli, bukan penduduk yang hanya sekedar tinggal kemudian beberapa waktu kemudian balik ke kampungnya. Nah, jadi bermukim secara permanen. Ya, mustautinin ini adalah pemukim yang tinggal permanen di daerah tersebut. Nah, itu termasuk hitungan dalam 40 jumlah jamaah sholat Jumat. Nah, apabila seorang santri, ada pondok pesantren, di situ ada santri, maka santri tersebut yang asalnya dari kota lain yang menetap di situ hanya berkala, hanya untuk menuntut ilmu dalam waktu sekian, tidak secara permanen, maka hukumnya dianggap sah sholat Jumatnya, namun tidak termasuk 40 Jumat, artinya 40 jamaah yang dihitung dalam sholat Jumat. Kemudian yang kelima adalah ayataqaddamaha khutbatani. Hendaknya sholat Jumat dimulai atau didahulukan dua khutbah. Nah, inilah yang dibahas dalam kitab Risalatul Jami'ah. Al-khutbatani, dua khutbah. Jadi termasuk syarat daripada sahnya sholat Jumat ini adanya dua khutbah. Wa arkanuha, dan adapun rukun-rukunnya dua khutbah adalah hamdulillahi ta'ala, yakni mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana kita ketahui, mengucapkan alhamdulillah ini masytuqa minhu ka alhamdulillah. Jadi apa-apa yang mencakup ucapan alhamdulillah, seperti ucapan ana hamidun lillah.
yang memuji kepada Allah ini pun cukup dianggap termasuk rukun khutbah, yakni memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmidullaha wa yusni alaihi. Ya, jadi dahulu khutbahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat itu dengan memuji kepada Allah dan memuji serta memberikan pengagungan kepada Allah. Ya, jadi memuji kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Rawahu Muslim sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka tidak boleh mengganti lafaz alhamdulillah di sini dengan lafaz syukru seperti asyukrulillah atau ana syakirulillah. Yang syukur ini, asyukru artinya adalah syukur, sedangkan alhamdulillah artinya adalah pujian. Jadi tidak cukup mengganti kalimat alhamdulillah dengan kalimat lain seperti asyukru lillah. Kemudian adalah wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasihat atau lafadznya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui, yaitu lafadznya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Boleh Allahumma salli ala Muhammad, boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dengan menggunakan lafadz Sayyid. Itu diperbolehkan. Karena ikhtilaf antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Romli, maka menurut Imam Romli tidak mengapa menggunakan atau lafadz as-Sayyid atau mengucapkan atau Ahmadu, ya, Ahmadu Allahumma sholli ala Ahmad. Boleh mengucapkan demikian, atau kita bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW kemudian menyebutkan nama Rasulullah dengan nama-nama yang lain, asalkan nama tersebut ada riwayatnya. Jadi ada riwayat dari hadis Nabi Muhammad SAW bahwa itu adalah nama beliau, seperti Toha dan lain sebagainya. Kemudian wal wasiyatu bit taqwa. Di dalam dua khutbah juga harus terdapat wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada lafaz takwa ini tidak harus kita menggunakan lafaz takwa. Ittaqullah gitu. Itu tidak harus, atau usikum bittaqwallahi, tidak harus demikian. Tidak harus menggunakan lafaz tertentu, yakni lafaz takwa saja. Boleh kita mengganti dengan lafaz yang lain, asalkan lafaz tersebut atau ucapan tersebut untuk mengajak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Takwa adalah imtitsalu awamirillah wajtinabun nawahi. Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Seperti apa? Ati Allah. Taatlah kamu kepada Allah. Ya. Wahdharu iqaballah, dan berhati-hatilah atas siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalimat ini kan mencakup daripada kalimat takwa. Kemudian sahabat sekalian, selanjutnya adalah qiraatu ayatin minal Quran. Ya. Dua rukun khutbah ini harus ada bacaan Al-Quran walaupun cuma satu ayat. Ya, tapi ayatnya tersebut terdapat ikhtilaf antara Imam Ibn Hajar dan juga Imam Ramli. Jadi menurut Imam Ibn Hajar satu ayatnya harus lengkap. Menurut Imam Ramli walaupun tidak lengkap tidak mengapa asalkan bisa difahami. Nah, yang bermasalah adalah membaca tidak lengkap satu ayat dan juga tidak dapat dipahami. Nah, ini tidak cukup ya membaca daripada ayat Al-Qur'an di dalam dua khutbah. Mufhimatin. Nah, di sini satu ayat ini satu ayat yang memberikan pemahaman. Paham walaupun satu ayat. Nah, jadi kalau seandainya kita membaca satu ayat Al-Quran namun tidak bisa dipahami, maka itu tidak cukup. Nah, di mana letaknya pembacaan Al-Quran yang walaupun satu ayat ini? Apakah di dua khutbah atau salah satu?
Nah, letaknya adalah di antara dua khutbah. Boleh dibaca di khutbah pertama, boleh pula dibaca di khutbah kedua. Waddu'a'u lil mu'minin, begitu juga berdoa untuk orang-orang mukmin, baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Misalkan orang-orang yang beriman laki-laki, beriman perempuan, rahimakumullah, askanakumul jannah. Nah, ini termasuk daripada doa-doa untuk orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Nah, letaknya di manakah doa di dalam dua khutbah itu? Yakni fil akhirati. Letaknya pembacaan doa untuk orang-orang mukmin baik laki atau perempuan itu adalah di akhir khutbah atau di khutbah yang kedua. Para sahabat sekalian, inilah beberapa rukun-rukun khutbah syarat daripada sholat Jumat. Mudah-mudahan dapat dipahami, begitu juga rukun-rukun daripada dua khutbah di dalam sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Demikian, ini saja pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah as'alu ila aqwami thariq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.